Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang diberikan kepada kita, yaitu sholat subuh, terutama berjamaah bagi laki-laki. Insya Allah rahmat Allah selalu tercurah bagi kita semua. Seperti sudah kita sepakati, setiap ba'da subuh Jumat dan Rabu itu kita laksanakan kegiatan majelis kurma, yaitu majelis yang insya Allah kurang lebih 5 menit, jadi namanya kurma. Nggih. Untuk itu mungkin langsung aja belum bacakan kumpulan tanya jawab agama, fatwa-fatwa, putusan tarjih. Dalam hal ini ulun mengambil judul yang berjudul makmum datang imam ruku. Pertanyaannya, pada himpunan putusan tarjih bab sholat jamaah cetakan 3 halaman 117 disebutkan, dan jangan kami hitung rakaat kecuali kamu sempat ruku bersama imam. Namun ada pendapat makmum yang ketinggalan dan tidak membaca Fatihah sekalipun turut ruku imam, tidak dihitung satu rakaat. Mohon penjelasannya. Nah, jadi ini mungkin makmum tidak membaca Al-Fatihah sekalipun ikut ruku dengan imam, tapi tidak dihitung satu rakaat. Mohon penjelasannya. Pertanyaan dari saudara makmum Jami'an Madrasah Sanawiyah At-Taqwa dari Kediri. Jawabannya, orang yang sholat jamaah termasuk makmum harus membaca Fatihah sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan sahabat Ubadah As-Samit, yang artinya tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca permulaan kitab, dalam hal ini Al-Fatihah. Hal demikian terjadi dalam keadaan makmum tidak ketinggalan dalam memulai sholat bersama imam. Kalau makmum datang ketinggalan dan mendapatkan imam sedang ruku, kemudian ia turut ruku, maka makmum tadi termasuk mendapatkan ruku. Makmum tadi mendapatkan pengecuali dari hukum umum tersebut dalam hadis di atas. Jadi makmum yang hanya mendapatkan ruku imam dianggap telah memenuhi sholat satu rakaat. Hal ini didasarkan hadis sebagai berikut. Yang hadis tersebut ada ayatnya, yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, bersabda Nabi SAW, apabila kamu datang untuk sholat berjamaah padahal kita sedang sujud, maka sujudlah, dan kamu jangan menghitungnya satu rakaat. Dan barang siapa telah menjumpai rukunya imam, berarti dia menjumpai sholat dalam kurung rakaat yang sempurna. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim, dan Ibnu Hujaimah dari Abu Hurairah. Hadis yang kedua ini tidak bertentangan dengan hadis yang pertama di atas, karena yang pertama berlaku umum bagi setiap orang yang sholat dalam keadaan biasa,
artinya tidak ketinggalan. Tidak dipandang sah kalau tidak yang tidak ketinggalan tadi tidak dipandang sah kalau tidak membaca Fatihah. Sedang hadis kedua berlaku khusus bagi orang yang mengerjakan sholat jamaah dalam keadaan ketinggalan atau terlambat dan menjumpai imam sedang beruku maka cara yang dituntut Nabi terus ruku dan dipandang telah melakukan salat 1 rakaat. Berbeda kalau makmum tadi datang mendapatkan imam sedang sujud, ia terus mengikuti sujud, dan dalam keadaan demikian makmum tadi belum dipandang telah melakukan 1 rakaat. Jadi kalaunya imam ruku itu masih dihitung 1 rakaat, tapi kalau imam sudah sujud, nah itu tidak dihitung 1 rakaat berdasarkan penjelasan di sini. Ketentuan bahwa seorang makmum yang mendapatkan imam sedang ruku dan ia terus mengikuti ruku dipandang telah melakukan salat 1 rakaat. Lebih jelas lagi kalau diikuti hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan riwayat Daruqutni. Ya, dari riwayat dari Daruqutni yang disahihkan oleh Ibnu Hibban seperti tersebut dalam himpunan putusan tarjih halaman 138, yang artinya dari Abu Hurairah diterangkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa mendapatkan ruku daripada sholat bersama imam, berarti dia telah mendapati sholat dalam kurung rakaat yang sempurna. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis satunya yang artinya dan daripada riwayat Ad-Daruqutni yang disahihkan oleh Ibnu Hibban, Nabi SAW berkata, barang siapa menjumpai ruku dari sholat sebelum imam berdiri tegak dari rukunya, barang siapa menjumpai ruku dari sholat sebelum imam berdiri tegak dari rukunya itu, maka berarti ia telah mendapati ruku yang sempurna. Jadi kalau sekiranya Anda tidak, jawaban kesimpulannya, jadi sekiranya Anda agak ketinggalan mengikuti bacaan imam, maka bacaan yang pokok saja, misalnya pada waktu berdiri cukup dibaca Fatihah, sedangkan pada waktu atau sujud bacaan yang pendek sehingga tidak terlalu tertinggal, dan bacaan yang Anda baca agar Anda merasakan setelah selesai sholat wajib dapat melakukan sholat sunat yang cukup lama sesuai dengan keinginan saudara. Dengan demikian sholat jamaah dapat dilakukan dan sholat sunat pun dapat dilaksanakan dengan baik pula. Sholat sunat yang baik menjadikan komplement tambahan perbaikan sholat wajib yang dilakukan yang kurang sempurna. Nah, demikian penjelasannya. Jadi apabila artinya kan ketika kita ketinggalan tapi imam masih ruku, itu kita masih dihitung 1 rakaat. Terus kalau sujud tidak. Dan adapun di sini ditegaskan kita untuk melakukan sholat sunnah dalam rangka menyempurnakan sholat berjamaah kita tadi. Misalnya ada ba'diyah, kan? Jadi itu menyempurnakan sholat yang tidak sempurna, artinya misalnya ketinggalan tadi kita terlambat. Mungkin itu aja dari ulun lah, salah hilaf mohon dimaafkan. Kebenaran itu datang dari Allah, kesalahan itu mungkin datang dari kehilapan ulun. Demikian, mari kita tutup majelis ini dengan kafaratul majelis.
Subhanallah wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.